Sahabat Muslim, inilah jawaban trivia quiz seputar Islam. Pohon yang berasal dari surga namun ada di bumi ialah pohon gaharu. Sahabat Muslim, seperti yang telah kita ketahui bersama, amalan yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Lalu sholat seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya sholat yang memenuhi syarat. Di antaranya ialah orang tersebut haruslah beragama Islam agar diterima sholatnya. Kemudian mengetahui perbedaan fardu sholat dan juga sunnah. Lalu sholat di waktu yang sudah masuk waktu sholat, serta banyak lagi syarat lainnya. Namun persyaratan yang paling mudah diketahui ialah harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Itulah sebabnya mengapa bagi kaum muslimin yang laki-laki diwajibkan bersunat, yakni agar ketika buang air kecil tidak menyisakan najis yang membuat sholat tidak sah. Dikutip dari NU Online, jenis najis ada 3 macam. Yang pertama adalah najis mughalladah. Najis ini tergolong berat karena najisnya harus dibilas secara khusus, yakni sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh, wajib dihilangkan terlebih dahulu wujud najisnya. Untuk contoh najis mughalladah diantaranya air liur anjing serta babi. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis ini tergolong sedang. Contohnya seperti darah haid, minuman keras, serta kotoran hewan. Dan jenisnya pun terbagi 2 lagi, yaitu najis ainiyah, najis yang terlihat rupa, rasa, dan aroma. Contohnya kotoran kucing. Lalu najis hukmiyah, yaitu najis yang terlihat rupanya, seperti minuman keras dan juga air kencing. Yang ketiga adalah najis mukhafafah, yakni najis yang tergolong ringan. Contohnya adalah kencing bayi yang usianya belum genap 2 tahun, serta air madzi, yaitu air yang keluar karena rangsangan biologis pada pria yang sudah balik. Untuk membersihkannya pun cukup dibilas, hingga najisnya tak lagi terlihat. Di luar ketiga jenis najis tadi, ternyata ada satu lagi najis, yakni najis ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan secara langsung, semisal bangkai yang tidak mengeluarkan darah. Nah, sahabat Muslim, di tema kali ini kami akan menunjukkan cara mencuci pakaian yang terkena najis jilatan anjing maupun babi, yang salah satunya menggunakan media tanah. Menurut peneliti, air liur anjing memiliki virus dan juga bakteri berupa pita cair, sedangkan tanah memiliki mikroba yang dapat membunuh virus dan juga bakteri tersebut. Jadi benarlah Islam memerintahkan tanah sebagai media untuk bersuci, bahkan jauh sebelum ilmu pengetahuan menemukan fakta tersebut. Masya Allah. Adapun cara mencuci baju yang terkena najis mughalladah ialah: yang pertama, siapkan air yang sudah dicampur dengan tanah. Cara ini lebih dianjurkan dibanding mengoleskan tanahnya, karena dikhawatirkan tidak merata. Yang kedua, basuh terlebih dahulu pakaian yang terkena najis tersebut dengan air. Yang ketiga, lalu bilaslah dengan air yang telah dicampur dengan tanah tadi. Yang keempat, barulah kita mencucinya, seperti biasa kita mencuci pakaian, lalu dijemur, dan setelah kering, baju terkena najis tadi sudah bisa digunakan kembali untuk beribadah. Lalu bagaimana cara mencuci pakaian anak yang sudah terkena najis ompol anak? Dalam hal ini tak perlu mencuci dengan menggunakan tanah. Langkahnya cukup mudah. Yang pertama, bagi Anda yang menggunakan mesin cuci, pisahkan dahulu baju yang terkena ompol anak dari pakaian yang lain. Langkah ini untuk menghindari syubhat akan najis yang mencampuri pakaian yang lain. Yang kedua, bilas terlebih dahulu dengan air bersih. Dan perlu diingat, pada proses ini jangan menggunakan deterjen karena akan merusak kesucian air. Karena air yang digunakan harus suci dan menyucikan. Yang ketiga, jika sudah dibersihkan, maka baju yang terkena ompol anak tadi bisa digabungkan dengan pakaian lain pada ember atau pada mesin cuci. Lalu cucilah seperti biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana mencuci pakaian kita yang terkena ompol dari anak-anak kecil? Hukumnya bagaimana? Nah, ini di dalam hukum fikih itu ada 3 macam najis. Najis yang paling rendah adalah najis mukhaffafah. Kemudian di atasnya lagi najis mutawassithah. Dan yang paling tinggi, yang paling berat adalah najis mughallazah. Dan ketika
ada najis ompol atau pipisnya anak gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam dua kategori najis. Yang pertama masuk ke dalam kategori najis mukhaffafa, najis yang ringan. Bagi siapa? Bagi, mohon maaf, pipisnya anak kecil di bawah 2 tahun usianya, laki-laki, dan dia tidak makan, tidak minum kecuali hanya air susu ibunya. Jadi kalau ada anak laki-laki hanya mengkonsumsi air susu ibunya usia di bawah 2 tahun, laki-laki, maka ompolnya, pipisnya yang terkena pakaian kita, maka itu masuk ke dalam kategori najis mukhaffafah, najis yang ringan. Cara membersihkannya cukup dipercikkan saja. Nah, kemudian ada lagi pipisnya anak perempuan, meskipun dia di bawah 2 tahun, masuk ke dalam najis yang mutawassithah, najis yang sedang atau najis yang tengah. Cara membersihkannya bukan hanya dipercikkan, tapi harus menggunakan air yang mengalir. Jadi hukumnya membersihkan kena pipis, pakaian kita kena pipis dari anak, maka wajib dibasuh. Nah, tinggal kategorinya seperti apa. Ya, ada najis yang mukhaffafah, ada najis yang mutawassithah. Untuk menjaga kesucian kita, menjaga kebersihan kita. Karena ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita ingin melakukan sholat, ketika kita ingin beribadah, tentu harus kita menjaga ketiga kesucian, suci tempat, suci pakaian, kemudian juga suci badan kita. Insya Allah kita bisa menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.